Cerita dimulai dari munculnya ekor 11 milik sang Otsutsuki kasta tertinggi di depan Boruto. Saat itu Boruto sudah banyak melakukan serangan untuk mencari titik lemah dari monster tersebut, tapi serangan miliknya semua mental. Bahkan sang Otsutsuki terus mengolok-ngolok Boruto jika dia tidak akan bisa bertindak sombong lagi seperti sebelumnya. Bahkan Kurama juga mengingatkan Boruto kalau yang ada di depannya benar-benar sangat berbahaya. Boruto yang mendengar itu masih menatap monster tersebut. Dengan tatapan dinginnya, dia menggunakan Jougannya untuk membuka sebuah portal dimensi tepat di atas kepala monster ekor 11 tersebut. Dan portal itu langsung menarik sang Otsutsuki dan monster ekor 11. Otsutsuki yang menyaksikan itu kesal sebab Boruto mencoba menghilangkan monster miliknya. Tidak lama kemudian, sang Otsutsuki hendak menyerap portal raksasa itu dengan kekuatan Rinne Sharingan-nya. Alhasil portal itu menghilang. Tapi tidak lama berselang, 5 ekor dari monster tersebut tiba-tiba putus secara tiba-tiba yang membuat sang Otsutsuki kaget. Ternyata Boruto melakukan teknik pengalihan, dia sengaja membuat Otsutsuki itu fokus ke atas, sedangkan Boruto menggunakan bunshin-nya yang muncul tepat dari bawah tanah, dan berhasil memotong ekor monster itu dengan shiden hitam. Tidak lama kemudian, Boruto muncul dari depan sang Otsutsuki, dan dia langsung hendak menusuk pedang miliknya ke arah mata Otsutsuki. Menyaksikan Boruto muncul tiba-tiba, dia langsung mengubah rambutnya menjadi runcing dan berhasil menusuk Boruto dengan telak. Tidak lama kemudian, ternyata yang ditusuk sang Otsutsuki hanya bunshin. Boruto yang asli muncul tepat di depan wajah monster tersebut sambil mengeluarkan Odama Rasengan api dan berhasil melukai mata monster ekor 11 tersebut. Setelah serangannya bekerja, Boruto yang melihat biju ekor 11 sudah tidak bisa membuka matanya, dia langsung hendak memotong bagian leher monster itu dengan akar kayu yang muncul dari bawah tanah. Dan ya benar saja, serangan Boruto benar-benar efektif. Monster itu langsung tertusuk dan tertancap di batang kayu raksasa buatan milik Boruto. Otsutsuki yang menyaksikan tindakan Boruto, dia mengeluarkan laser biru dari mulutnya, dan mengarahkannya ke arah dahi Boruto. Bahkan akibat serangan tersebut, membuat ikat kepala ninja miliknya langsung hancur. Jika saja tidak ada ikat kepala tersebut, Boruto sudah terkapar akibat serangan berbahaya milik sang Otsutsuki. Tidak lama kemudian, Boruto sedikit mundur dan menjauh dari biju ekor 11 yang ada di depannya. Dia melihat ikat kepala milik Sasuke yang ia pakai sudah hancur akibat laser biru dari serangan Otsutsuki. Bahkan Otsutsuki berkata, "Sepertinya kau cukup beruntung, jika saja tidak ada itu, dahimu sudah hancur, aku mulai paham cara kekuatanmu. Saat kau mengeluarkan kekuatan besar, kau akan kehilangan intuisi untuk membaca serangan dari musuh, sehingga serangan sederhanaku tadi bekerja untuk menyerangmu." Boruto yang mendengar itu hanya diam sambil menatap biju ekor 11 yang sudah dia tusuk dengan kayu raksasa miliknya, dan tidak lama kemudian Boruto memasang segel jutsu di tangannya, dan tiba-tiba akar kayu yang menusuk monster itu mengeluarkan api hitam yang membara, dan langsung akan membakar biju ekor 11 itu dengan seketika. Otsutsuki yang menyaksikan tindakan Boruto, dia mengeluarkan elemen es dari tangannya, dan berhasil membuat api hitam milik Boruto langsung berhenti. Menyaksikan itu, Boruto tersenyum dan beberapa detik kemudian, akar kayu itu langsung meledak dengan dahsyat, sehingga membuat biju ekor 11 itu hancur berkeping-keping. Menyaksikan itu Kurama berkata, "Barusan itu serangan yang mengerikan? Aku tidak tahu kau bisa mengakses kemampuan Mokuton dan api hitam milik Sasuke. Benar-benar kemampuan mata yang tidak masuk akal." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Berhati-hatilah Kurama, aku bisa menyadari kalau dia masih belum lenyap. Aku bisa membaca isi pikirannya. Dia sedang berusaha untuk mengambil dirimu dari tubuhku. Aku kira itu satu-satunya cara agar dia bisa mengalahkanku dengan mudah. Sebab aku yang sekarang adalah Jinchuriki, maka saat kau hilang, maka aku akan mati." Kurama yang mendengar itu membalas, "Ini pertama kalinya kau mengatakan hal merepotkan. Jika memang ini berlaku juga untukmu, seharusnya kau tidak perlu memasukkanku ke tubuhmu sebelumnya." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Jangan khawatir, selagi kau tidak keluar sembarangan seperti tadi, dia tidak akan bisa mengambilmu. Itulah sebabku harus menjagamu, dan terlebih lagi, aku memerlukan kekuatanmu nanti untuk membangkitkan para biju yang sudah musnah akibat ulahnya." Tidak lama Boruto berkata demikian, tiba-tiba sang Otsutsuki muncul dari bawah tanah pijakan Boruto. Dia langsung menangkap kedua kaki Boruto dan langsung melemparkannya dengan keras. Boruto yang terlempar akibat serangan kejutan tersebut, dia langsung menggunakan Hiraishin dan muncul tepat dari belakang sang Otsutsuki. Sebab dia sudah meletakkan formula Hiraishin-nya ke tubuh Otsutsuki tersebut, jadi dia bisa sesuka hati pindah dan mendekat.
Dan akhirnya terjadilah adu taijutsu. Saat itu Otsutsuki menendang Boruto dengan keras, tapi sebelum terpental, Boruto berhasil langsung menusuk kaki Otsutsuki itu dengan besi tajam miliknya yang dilumuri api hitam. Menyaksikan serangan merepotkan dari Boruto, Otsutsuki itu dengan mudah mencabut besi di kakinya, dan langsung melemparkannya ke arah Boruto. Menyaksikan itu, Boruto dengan mudahnya menghindar. Tapi tidak lama kemudian, biju ekor 11 itu kembali muncul dari belakang Boruto, dan langsung menelannya. Boruto benar-benar lengah terhadap serangan gila tersebut. Alhasil, saat di dalam mulut biju ekor 11 tersebut, Boruto langsung menggunakan Hiraishin untuk keluar dari mulut monster itu, dan dia langsung terbang dengan tinggi untuk menjaga jarak. Otsutsuki yang menyaksikan Boruto bisa lepas benar-benar jengkel, bahkan dia berkata, "Kemampuan yang merepotkan, aku benar-benar benci melihat kau bisa kabur dari tangkapanku dengan mudah hanya menggunakan jutsu Hiraishin itu. Seharusnya aku melenyapkan Nidaime." Dia benar-benar membuat jutsu menjijikan. Boruto yang mendengar itu menjawab, "Sepertinya monster kesukaanmu bisa hidup kembali ya? Benar-benar menarik. Jadi walaupun aku sudah menghancurkannya, dia masih bisa pulih kembali. Jadi satu-satunya cara adalah membawa dia masuk ke dalam jutsu penyegelku." Setelah mengucapkan hal tersebut, Boruto memasang segel jutsu di tangannya, dan tiba-tiba Boruto mengeluarkan air dalam skala besar dari bawah tanah. Bahkan beberapa detik setelahnya, air itu langsung penuh layaknya mereka semua sedang berada di tengah-tengah lautan. Otsutsuki yang menyaksikan itu langsung berkata, "Kekuatan yang luar biasa. Kau bisa menciptakan laut dengan mudah seperti ini, tapi aku tidak akan membiarkanmu menangkapnya." Boruto yang mendengar itu berkata, "Begitu ya? Jangan salah paham, aku juga akan menangkapmu juga, jadi kau bisa bersamanya di dalam kuburan airku. Jadi jangan sedih, kau akan bernasib sama juga." Setelah Boruto berkata demikian, dia langsung membuat air tersebut menjadi terbelah, sehingga biju ekor 11 itu langsung terjatuh ke bawah, dan tidak lama berselang, Boruto kembali menggunakan segel jutsu di tangannya. Dia membuat lobangan tanah yang sangat dalam, dan di bawahnya sudah ada lava api yang siap menunggu monster itu yang akan jatuh. Otsutsuki yang menyaksikan biju miliknya akan disegel. Dia mengeluarkan kilat petir dari atas langit dan mengarahkannya ke Boruto yang sedang melayang di udara. Tapi Boruto dengan mudahnya menyerap jutsu itu dengan karma, dan kemudian dia membalikan serangan tersebut untuk melukai kembali mata biju ekor 11. Otsutsuki yang melihat monster miliknya akan disegel, dia langsung menggunakan kekuatan mata yang ada di dahinya. Dan secara tiba-tiba, biju ekor 11 itu lenyap dan menghilang begitu saja. Boruto yang melihat hal tersebut langsung berkata, "Sial, sepertinya kau bisa menyembunyikannya, tapi dari yang kulihat setelah kau melakukan hal semacam itu, cakramu benar-benar terkuras habis. Ya wajar saja, memindahkan monster sebesar itu tidak akan mudah, tapi jika aku tidak berhasil mengambilnya, aku akan menguburmu di sini sekarang juga." Setelah Boruto berkata demikian, air tersebut langsung berubah menjadi tsunami dan berhasil mendorong sang Otsutsuki yang masih kewalahan, dan tidak lama kemudian Boruto mengedipkan jougannya. Tiba-tiba rantai ungu muncul dari bawah air itu dan menyeret Otsutsuki sehingga membuatnya tenggelam dan tidak bisa bernafas. Menyaksikan sang Otsutsuki sudah terkena jutsunya, Boruto membuka kedua matanya yang sudah berubah menjadi Mangekyo Jougan, dan tiba-tiba air tersebut berubah menjadi minyak. Dan tidak lama berselang, Boruto mengambil satu kunai dari jubahnya dan melilitkan kertas peledak di kunai tersebut, dan langsung menjatuhkannya. Alhasil terciptalah kobaran api terdahsyat yang pernah ada akibat jutsu Boruto. Bahkan Boruto harus terbang ke atas agar dia tidak terkena efek api tersebut. Kurama yang menyaksikan serangan Boruto berkata, "Kau membuat neraka untuknya? Aku harap permainan selesai. Ini adalah kobaran api tergila yang pernah aku lihat selama aku hidup, benar-benar mengerikan." Boruto yang mendengar itu menjawab, dia memiliki dua mata Rinne Sharingan yang tersisa di dahinya. Jika dia menggunakan satu matanya untuk lepas dari jutsuku ini, maka kita hanya perlu mengalahkannya sekali lagi. Mari kita lihat seperti apa dia setelah hangus terbakar. Setelah Boruto berkata demikian, muncul kepala naga raksasa dari kobaran api yang ada di bawah, dan langsung hendak menangkap Boruto. Menyaksikan serangan mendadak seperti itu, Boruto benar-benar kewalahan karena itu adalah kelemahannya. Setelah menggunakan kekuatan besar, menyaksikan Boruto kesulitan bergerak,
Kurama terpaksa kembali keluar, dia membuat perisai cakra kuning sehingga Boruto tidak terkena serangan tersebut. Alhasil dia terpental cukup jauh dan akan jatuh di kobaran api miliknya sendiri. Boruto yang menyaksikan itu, langsung menggunakan jutsu Futon Repusho untuk mendorongnya agar terpental ke atas, sehingga dia dapat terbang ke atas langit lagi. Tidak lama kemudian, naga tersebut mengeluarkan cairan es dari mulutnya dan berhasil memadamkan kobaran api dahsyat milik Boruto. Dan tidak lama berselang, muncul kembali sang Otsutsuki kasta tertinggi dari atas kepala naga tersebut sambil berkata, "Kurang ajar kau Uzumaki Boruto. Kau membuatku babak belur di bawah sana, dan kau terpaksa membuat aku menggunakan kekuatan ini untuk terbebas dari jutsu apimu." Boruto yang mendengar itu langsung melihat mata Rinne Sharingan di dahi Otsutsuki itu tinggal satu, dan kemudian Boruto berkata, "Bagaimana di bawah sana? Apa api yang aku buat tidak cukup hangat untukmu tidur siang di bawah sana?" Otsutsuki yang mendengar itu jengkel melihat provokasi dari Boruto. Saat itu dia mengeluarkan kedua pedang dari tangannya dan berkata, "Setidaknya satu yang aku bisa pastikan, kelemahanmu terasa jelas Boruto. Kali ini kau tidak akan seberuntung tadi, jika saja tidak ada Kyuubi milikmu, tubuhmu sekarang sudah tergigit dan hancur akibat naga milikku." Boruto yang mendengar itu berkata kepada Kurama, "Maafkan yang barusan, aku terpaksa membuat kau keluar, tapi yang tadi, aku pastikan tidak akan terjadi lagi." Sepertinya yang dia katakan benar, aku seperti kehilangan keseimbangan setelah mengeluarkan jutsu yang besar. Kurama yang mendengar itu menjawab, "Itu sudah sewajarnya, setiap jutsu pasti ada kelemahan, tapi jangan khawatir Boruto, aku akan siap untuk membantumu jika hal seperti tadi terjadi. Aku juga akan berhati-hati agar dia tidak menangkapku." Boruto yang mendengar itu membalas, "Jujur saja, walaupun aku sudah menggunakan kekuatan dari Jougan, dia cukup sulit aku kalahkan. Dia benar-benar alasan kenapa mata ini bangun. Apa kau bisa memberikan sedikit cakra? Aku ingin mencoba sesuatu yang baru." Kurama yang mendengar itu menjawab, "Aku sudah menunggu dari tadi agar kau berbicara seperti itu. Aku sudah menyiapkan banyak untukmu Boruto." Setelah berkata demikian, Kurama langsung memberikan tambahan cakra yang sangat banyak kepada Boruto. Bahkan Otsutsuki itu langsung bisa menyadarinya, dan kemudian dia berkata, "Sepertinya kau sudah tidak mengurungnya lagi ya Boruto. Berhati-hatilah, jika kau lengah seperti tadi, aku bisa menariknya kapan saja." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Naga yang cukup menarik? Aku akan mengeluarkan sesuatu yang akan membuat kau kagum, tentu saja untuk melumpuhkanmu." Otsutsuki yang mendengar itu menjawab, "Bisakah kita berhenti sejenak? Aku ingin berkata sesuatu padamu. Sepertinya Konoha sedang dalam situasi yang sangat menarik. Orang-orang kesayanganmu benar-benar bahagia. Sangat ironis sekali setelah kau memutuskan hubunganmu dengan mereka semua." Boruto yang mendengar itu memasang segel jutsu di tangannya dan menjawab, "Aku akan kembali bersama mereka setelah urusanku di sini selesai, dan kau benar, mereka sedang berbahagia. Itulah alasanku mengunci kau di sini agar tidak bisa keluar." Otsutsuki yang mendengar itu menjawab, "Aku akan menghancurkan kebahagiaan palsu itu dari mereka, dan membawa mayatmu di tengah mereka semua. Itulah tujuanku sekarang." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Tinggal satu mata lagi, baiklah. Daripada aku akan menghancurkannya, aku akan mengambilnya, dengan begitu kau tidak akan punya kesempatan untuk beregenerasi." Setelah berkata demikian, Boruto menggunakan Kuchiyose no Jutsu, dan tidak lama berselang, muncul puluhan logam besi raksasa dilapisi lava api turun dari atas langit mengarah ke naga Otsutsuki tersebut. Menyaksikan serangan Boruto, Otsutsuki itu langsung mengeluarkan tornado dari tangannya. Dia mencoba mengubah arah serangan dari atas langit milik Boruto. Tapi sayang sekali, usahanya tidak berjalan lancar. Logam besi itu terlalu banyak, sehingga membuat naga milik Otsutsuki itu langsung tertusuk telak di seluruh tubuhnya. Dan bukan di situ saja, naga itu langsung meleleh akibat cairan magma api yang menetes dari logam api tersebut. Bahkan Otsutsuki itu terpaksa mundur dan menghindar agar dia tidak terkena cairan tersebut. Tapi Boruto tidak membiarkan hal itu terjadi. Dia mengubah logam apinya menjadi panah besi dengan cairan magma api, dan mengarah kencang tepat ke arah mata yang ada di kening Otsutsuki itu. Melihat dirinya dalam bahaya, Otsutsuki tersebut menggerakkan kedua pedangnya dan berhasil menangkis serangan gila dari Boruto. Menyaksikan Otsutsuki selalu bertahan membuat Boruto berkata,
Ada apa? Dari tadi kau hanya bisa menahan seranganku? Apa kau sudah kehabisan jutsu? Otsutsuki yang mendengar itu menjawab, terserah kau ingin berkata apa? Tapi aku sedang menyiapkan sesuatu yang besar untuk menangkapmu. Aku harus akui, kau benar-benar orang yang bisa membuatku terdesak sampai sejauh ini. Boruto yang mendengar itu membalas, wow, ini pertama kalinya kau mengatakan hal memalukan seperti itu? Apa kau sudah menyiapkan dirimu lenyap di tanganku? Aku tidak peduli apa yang sedang kau persiapkan, tapi satu yang pasti, aku juga sedang melakukan hal yang sama. Setelah berkata demikian, tiba-tiba denyutan kencang muncul di mata Boruto, sehingga membuat dia mulai merasakan pusing yang luar biasa. Tapi Boruto tidak mau menunjukkan kelemahannya di depan Otsutsuki. Tapi Kurama menyadarinya dan berkata, kau sudah terlalu lama bertarung seorang diri di sini tanpa beristirahat. Mungkin kau bisa menipunya, tapi aku tidak bisa. Aku kira sudah saatnya kau mundur dan mengurungnya di sini. Boruto yang mendengar itu menjawab, kau benar, itu memang rencanaku dari awal jika pertarungan ini memakan waktu cukup panjang. Tapi jika aku meninggalkannya di sini, hanya tinggal menunggu waktu sampai dia bisa keluar dari dimensiku dan kembali ke Konoha. Sebab jika aku keluar dari sini, dimensi ini akan langsung melemah dan dia bisa bebas setelahnya. Kurama yang mendengar itu membalas, begitu ya? Tapi jika situasi ini terus berlanjut, kau akan kesulitan untuk bertarung. Kau tidak bisa terus-terusan menahan sakit di kepalamu. Boruto yang mendengar itu menjawab, santai saja, jika hanya sakit seperti ini tidak akan membuatku terganggu. Hanya saja yang aku khawatirkan jika denyutan ini terjadi secara tiba-tiba. Itu membuatku seolah-olah hampir kehilangan kesadaran. Otsutsuki yang melihat Boruto terdiam, dia langsung melemparkan kedua pedangnya. Boruto yang menyaksikan itu langsung menangkap pedang tersebut sambil berkata, jika hanya serangan seperti ini, kau tidak akan pernah bisa melukaiku. Aku juga bisa melihatmu dengan jelas, kau sudah sangat kelelahan. Mungkin kau ingin kabur, tapi sayang sekali, tempat ini aku ciptakan untuk mengurung kita berdua. Otsutsuki yang mendengar itu membalas, jangan bertingkah sok kuat seperti itu, aku juga bisa melihatmu. Kau juga sudah sampai di ambang batas. Mungkin kita imbang, tapi seperti yang kau lihat juga, kau dan aku sudah sama-sama babak belur. Boruto yang mendengar itu membalas, jangan salah sangka, jangan samakan aku denganmu. Kau sudah berapa kali aku bakar dan ubah menjadi abu. Jika saja tidak ada mata menjijikan itu di dahimu, kau sudah dari tadi lenyap. Setelah mengucapkan itu, Boruto melemparkan pedang. Dan kembali terjadi. Denyutan itu semakin kuat sehingga Boruto mulai kesulitan menjaga keseimbangan. Tapi tidak lama kemudian, sang Otsutsuki juga mengalami hal yang sama. Dia juga mulai tidak bisa berdiri dengan normal, bahkan dari mulutnya keluar darah. Menyaksikan mereka berdua saling menatap, Boruto dan Otsutsuki itu tertawa. Sebab mereka mengalami hal yang sama di tubuh mereka masing-masing. Bahkan Jougan Boruto berubah menjadi mata biasa. Setelah itu Boruto berkata, kau benar, sepertinya kita imbang sejauh ini. Mungkin kau bisa melihat mataku sudah berubah menjadi normal, yang mengartikan kemampuanku jauh menurun. Tapi hal yang serupa terjadi padamu juga, mata yang ada di dahimu tertutup. Otsutsuki yang mendengar itu berkata, aku tidak menyangkalnya. Bahkan untuk berdiri saja aku sudah mulai kesusahan. Sepertinya kita harus mengakhiri ini. Boruto yang mendengar itu menjawab, ya kau benar, tapi kau dan aku sama. Kita sudah tidak bisa mengeluarkan cakra dengan tubuh yang sudah selama ini. Otsutsuki yang mendengar itu berkata, jika saja kau membawa salah satu dari mereka ke sini sebelumnya, mungkin kau akan menang, tapi kau melakukan hal yang bodoh. Dan juga, kau bisa mengeluarkan ekor sembilanmu jika kau mau. Dia bisa mencabikku, tapi aku tidak bisa menjaminnya. Boruto yang mendengar itu memasang segel jutsu di tangannya. Dia mengeluarkan rantai dan mengikat Otsutsuki itu dengan kencang, tapi tidak berselang lama. Rantai itu langsung hancur yang mengartikan tenaga Boruto benar-benar melemah. Otsutsuki yang mendengar itu membalas, aku punya penawaran menarik untukmu. Bebaskan aku, maka aku tidak akan mengganggu Konoha saat waktunya tiba. Bagaimana? Boruto yang mendengar itu menjawab, akhirnya kau mengatakan sesuatu yang menjijikan. Aku tahu kau lebih buruk dariku. Jadi kau mencoba menggodaku dan menarik Kyuubi jika dia keluar. Dasar memalukan.
Otsutsuki yang mendengar itu membalas. Kalau begitu, aku akan meledakkan tubuhku di sini sekarang juga, dan membuat kita lenyap secara bersamaan, itu lebih baik daripada aku kalah bertarung denganmu Uzumaki Boruto.